Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat, TA Mor PTR, Ahmad Khozinuddin membongkar dalang pemagaran laut untuk PSN PIK 2 sepanjang 30 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Untuk diketahui, yang mendapat proyek pemagaran laut namanya Mehmet, warga Desa Lemo, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, atas perintah Gojali alias Engchun. Gojali alias Engchun ini adalah bagian dari geng mafia tanah, bekerja kepada Ali Hanafiah Lijaya, orang kepercayaan Aguan untuk kepentingan proyek PIK 2 milik Aguan, dan Anthony Salim, kata Khozinuddin kepada inilah.com di Jakarta, Jumat, 10 Januari 2025. Khozinuddin menyebutkan nama Gojali alias Engchun ini terkenal di kalangan korban perampasan tanah. Gojali bersama Ali Hanafiah Lijaya saat ini menghilang dari peredaran. Engchun kabarnya ngumpet di Subang, sedangkan Ali Hanafiah Lijaya tak diketahui ada di mana, ujarnya. Ia menekankan, kalau pemerintah serius maka segera tangkap orang-orang tersebut. Jadi jangan hanya menyegel dan mencabut pagar laut, tetapi minta pelaku yang mencabut sendiri dan diberi sanksi pidana. Jangan sampai negara kalah melawan Aguan. Pagar laut itu ada sejak adanya proyek PIK 2. Pagar laut dibuat sebagai tindakan prakondisi untuk menguasai pantai dan laut, disterilkan dari aktivitas nelayan Banten. Selanjutnya, akan diokupasi sebagai wilayah PIK 2, kata Khozinuddin menerangkan. Fakta pemagaran laut ini, ujar Khozinuddin, akan pihaknya jadikan bahan pembuktian gugatan perkara nomor 754 PDT-G 2024 PN-JKT PST terhadap Aguan dan kawan-kawan. Menurut Khozinuddin, bukti tentang adanya perbuatan melawan hukum berupa PSN PIK 2 telah melakukan kegiatan pembangunan kawasan area PIK 2 yang telah menutup sejumlah akses publik selain akses jalan, juga akses nelayan untuk melaut secara bebas karena sejumlah proyek PIK 2 di kawasan pantai telah menghalangi rute nelayan untuk melaut pada jalur yang biasa dilewati. Dia melanjutkan, secara paralel, aparat penegak hukum wajib segera menangkap pelaku pemagaran laut karena telah melanggar kedaulatan negara dengan pasal 106 KUHP tentang makar dengan maksud untuk membawa seluruh atau sebagian wilayah negara di bawah kekuasaan asing, dijual ke asing atau Cina. Pelaku makar dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun, kata Khozinuddin. Khozinuddin menuturkan ia menyampaikan informasi yang pihaknya terima tentang pagar laut ini untuk membantu pemerintah dan memudahkan aparat kepolisian menindak pelaku kejahatan terhadap kedaulatan negara. Boleh saja pemerintah mengaku belum atau tidak tahu, walaupun pernyataan seperti ini terlihat janggal. Bagaimana mungkin pejabat yang diberikan wewenang dan aparat, dukungan anggaran, sarana dan prasarana tak mengetahui pelanggaran kedaulatan wilayah laut dalam yurisdiksi teritorial Indonesia? Beber Khozinuddin. Apalagi pelanggaran kedaulatan negara itu terjadi dan dilakukan di bibir pantai, bukan di lepas samudera nan jauh. Nelayan juga sudah lama mengeluhkan hal ini, tambah dia menegaskan. Untuk melaut, paling tepat kata, kalau mau melaut itu harus cari rute memutar keliling kira-kira 10 km berkelilingnya, tergantung juga tujuan sebenarnya. Tapi di sana ada rugi waktu kira-kira setengah jam lebih, rugi BBM, dan tentu saja rugi nilai tangkapannya bisa berpotensi berkurang. Nah, pernah terjadi karena ini tidak punya dasar hukum tentang pemagaran, pernah oleh warga ini ditabrak dengan perahu kapal kecil gitu ya. Begitu bolong kan bisa untuk akses, jadi bisa langsung horizontal, nggak perlu memutar-mutar. Ternyata ada orang dari otoritas begitu yang menghalangi, suruh balik lagi begitu. Nah, ini harus dapat perhatian dari Pak Presiden Prabowo karena tidak boleh ada tindakan menghalangi akses publik karena laut ini milik publik, akses publik, semua harus bisa mendapatkan manfaat dari laut. Tidak boleh ya dihalangi oleh otoritas privat tanpa dasar hukum yang jelas. Sementara kita sudah tahu bahkan keterangan resmi dari PIK 2, lokasi PSN itu hanya ada di 1.755 hektar yang itu ada di Kosambi, tidak sampai ke Kronjo gitu loh. Jadi tidak ada dasar hukumnya. Karena itu saya minta kepada aparat penegak hukum juga harus melakukan tindakan. Jangan sampai nanti justru tindakannya justru melegalisasi pemagaran. Harusnya pagarnya ini yang segera dirobohkan. Nah,
Dan ini bukan tugas rakyat. Kalau rakyat nanti dianggap ini perbuatan melawan hukum. Ini tugas negara yang melindungi rakyat. Harus negara yang turun tangan, otoritas negara yang punya legal standing, punya kewenangan, punya otoritas, dan punya hak konstitusional untuk melakukan tindakan. Kasihan rakyat ini.